Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga pada malam yang mulia ini kembali kita hadir untuk mengkaji hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, buah karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan fokus pembahasan kita adalah Kitabul Jami'. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita dan mengingatkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi sejauh-jauhnya, dan semoga kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-31 dan 32, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-33 dalam Kitabul Jami'. Dan kita berada di bab yang ketiga, babu az-zuhdi wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Hadis kita adalah hadis yang ketiga di bab yang ketiga ini. Baik, kita bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihatika lisaqamik wa min hayatika limautika. Akhrajahu Al-Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang asing atau seorang pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantaziris sabah. Jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan tunggu datangnya waktu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqamik. Pergunakan waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika.
dan kehidupanmu untuk menghadapi hari kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini merupakan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, kitab Ar-Riqaq, bab kun fid dunya wa ka'annaka gharibun aw 'abiru as-sabil. Hadis yang ke 6461. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau merupakan putra dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma dan termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat gigih mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, atau sebelum itu, hadis ini menjelaskan tentang sebab-sebab yang dapat menghantarkan seseorang kepada tingkat zuhud. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pundak itu sebagaimana yang kita pahami, dua pundak. Kemudian faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Ai fi baldatin anta gharibun fiha satarhalu anha, yaitu asing di negeri orang atau di daerah orang dan meyakini bahwasanya tempat tersebut akan ditinggalkan. Au abiru sabilin, ai anta fit tariqi turidu safara ila makanin akhar. Ij'al hayataka fid dunya hakada. Maksud dari abiru sabil yaitu engkau dalam perjalanan, engkau bersafar ke tempat yang lain, maka jadikanlah kehidupanmu di dunia seperti itu. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menyikapi dunia ini. Summa ba'da dzalika dzakara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thalatha wasaya sata'ti. Kemudian setelah beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan 3 wasiat penting yang insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Hadis kita ini menjelaskan beberapa permasalahan. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Ini adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yadullu ala tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Ibnu Umar min sigari sahabah wa ma'a dzalik fa'ala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Perkataan Ibnu Umar ini menjelaskan kepada kita ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ibnu Umar waktu itu atau Ibnu Umar
termasuk di antara sahabat belia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan juga seorang pemimpin. Meskipun demikian, beliau bersikap tawadu kepada anak-anak ataupun para sahabat muda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permasalahan yang kedua, yadullu ala tawaddudin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahabatihi. Wa hakadha yanbaghi an yakuna al-muallima atau al-muallimu ma'a talamidhihi. Ungkapan Ibnu Umar tadi menjelaskan kepada kita kecintaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan begitulah seharusnya seorang guru terhadap muridnya. Ketika atau hendaknya seorang guru mengajari muridnya itu dengan penuh kasih sayang. Permasalahan yang ketiga masih dalam perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yadullu ala ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ilmi. Haitsu akhadha biman kibi Ibni Umar hatta la yansa ma sayulqihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita ini juga menjelaskan kepada kita perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ilmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan ilmu yang diajarkan kepada para sahabatnya. Dan beliau sangat memperhatikan bagaimana agar ilmu itu bisa sampai kepada sahabatnya. Dan di antara yang dilakukan oleh beliau agar sahabatnya itu dapat memahami ilmu yang disampaikan oleh beliau, maka beliau melakukan hal-hal atau melakukan hal yang dapat menarik perhatian sahabatnya untuk mendengarkan ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dilakukan oleh beliau kepada Ibnu Umar. Tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Ibnu Umar, tujuannya adalah agar Ibnu Umar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka seorang pengajar sebelum menyampaikan atau seorang guru sebelum mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya hendaknya melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian siswanya terlebih dahulu sebelum menyampaikan ilmu. Jadi jangan masuk kelas langsung suruh anak-anak buka buku halaman sekian, kerjakan halaman sekian, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu dilakukan oleh guru hendaknya menarik perhatian anak-anak terlebih dahulu atau siswa-siswanya sebelum mengajarkan ilmu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan yang keempat, min turuqit ta'lim al-imsaku biyadit talib masalan au bil mankib wa hakadha. Wahada hadyun nabawiyun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pengajar yang terbaik, pengajar yang terhebat sepanjang masa karena beliau berhasil mencetak generasi yang mulia, generasi terbaik dari umat ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Maka dalam mengajar para ikhwah dan akhwat sekalian perlu kita tiru contoh pengajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara metode pengajaran yang diajarkan dalam hadis kita ini adalah ketika mengajarkan dalam beberapa kondisi, ya tidak mengapa seorang guru memegang tangan siswanya ataupun memegang pundaknya sebelum menyampaikan nasihat ataupun menyampaikan ilmu kepadanya. Dan ini
merupakan petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan yang kelima. Orang baru meninggal suaminya. Ada sekali. يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم باصطغار الصحابة وهكذا يجب على الإنسان ألا يحتقر أحدا وفي تعليمه العلم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada sahabat-sahabat beliaunya. Bukan hanya orang dewasa yang diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemuda, para sahabat-sahabat yang muda beliau juga perhatikan. Dan ini dibuktikan dengan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan begitulah hendaknya seorang guru agar tidak meremehkan siapapun dalam mengajarkan ilmu. Siapapun yang mau belajar maka kita ajarin. Kita jangan pilih kasih dalam mengajarkan ilmu. Jangan mengajarkan ilmu hanya kepada orang kaya saja. Ajari siapa saja yang mau belajar. Termasuk anak-anak muda juga perlu diajarkan ilmu kepada mereka. Permasalahan yang keenam dari hadis kita ini, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Yadullu ala anna al-insan yajibu an ya'taqida fi qalbihi annahu rahilun min hadhihi ad-dunya. Wa innama huwa fi makanin sayarhalu anhu ila makanin akhar wa huwa al-akhirah. Kama sayarhalu al-insanu min baladin zarahu wa sayaudu ila baladihi. Sesungguhnya manusia wajib meyakini dalam hatinya bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua pasti akan meninggalkan bumi ini. Wa innama huwa fi makanin sayarhalu anhu ila makanin akhar wa huwa al-akhirah. Dan tujuan utama manusia adalah, atau tempat perginya manusia setelah meninggalkan bumi adalah akhirat, adalah negeri akhirat. Maka hendaknya setiap kita memperhatikan atau hendaknya mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama sayarhalu al-insanu min baladin zarahu wa sayaudu ila baladihi. Jadi seperti orang yang pergi dari daerah atau dari wilayah yang dia kunjungi, dan tentu saja wilayah yang dikunjungi itu atau yang diziarahi akan ditinggalkan dan orang tersebut akan kembali ke negerinya. Dan negeri kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Permasalahan yang ke-7 dari hadis kita ini, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annaka gharibun, seakan-akan
atau seperti orang asing. Yadullu ala anna al-ghariba mustad'afun wa muta'alliqun billahi azza wa jalla. Wa hakadha al-hal fa kullu musafirun yaglibu an yakuna qalbuhu mu'allakun billahi akthar min hadarih. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadayhi ila as-sama' yaqulu ya rabbi, yakni al-musafiru lidzalik musawatun lil musafiri. Allah Subhanahu wa taala takarrama alaihi bida'watin mustajabah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka gharibun, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang asing itu lemah dan hendaknya menggantungkan harapannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan. Wa hakadha al-hal, dan begitulah keadaan orang yang asing. Fa kullu musafirin yaglibu an yakuna qalbuhu mu'allakun billah. Dan seluruh musafir secara umum itu hatinya itu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada saat dia tinggal di tempatnya atau di tempat asalnya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadayhi ila sama'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan seseorang yang pergi bersafar, yang dia lakukan adalah mengangkat kedua tangannya ke langit kemudian mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini menunjukkan bahwasanya seorang musafir itu mengikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakni al-musafir. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan musafir itu dengan doa yang mustajabah. Maka saat kita bersafar, hendaknya kita memperbanyak doa untuk kebaikan diri kita, doa untuk kebaikan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, ataupun istri kita, dan juga kaum muslimin secara umum, karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au abiru sabil. Abiru sabil artinya orang yang numpang lewat atau pengembara. Hada ad'afu halan minal awwal. Jadi orang yang lewat ini lebih lemah kondisinya daripada yang pertama, yaitu orang asing. Kalau orang asing itu dia masih tinggal di suatu tempat, adapun orang yang hanya lewat maka dia tidak tinggal, dia terus melakukan perjalanannya hingga dia sampai kepada tujuan. Lidzalika abaha al-Islam az-zakata lahu wa in kana ghaniyan fi baladihi. Maka agama Islam membolehkan orang abirus sabil ini menerima zakat karena kondisinya dia lebih lemah atau sangat lemah. Wa in kana ghaniyan fi baladihi, walaupun dia itu orang kaya di negerinya, boleh dia menerima zakat. Al-mas'alatu tasiyah, permasalahan yang ke-9 dari hadis kita ini, halu man dzukira fi uburis sabil. Mithlu law anna insanan yuridu dhahaba min al-madinati ila Makkah wa huwa fi at-tariq tawaqqaf wa qala uridu an abniya baytan thumma ba'da dhalika adhhabu ila Makkah. Faman hawlahu qad yastankisuna aqlahu wa yarmunahu bil junun wa kadzalika man kana fi hadhihi ad-dunya man ta'allaqa
biha wa nasiya annahu rahilun ahmala akhiratahu. Hadis kita ini menjelaskan kondisi man dzukira fi uburis sabil. Itu yang disebutkan dalam hadis kita ini adalah orang yang melewati jalan atau pengembara. Seperti lau anna insan yuridu dhahab. Jadi sikap yang harus dilakukan oleh pengembara ini adalah dijelaskan di sini, lau anna insanan yuridu dhahab. Seandainya seseorang ingin pergi dari Madinah ke kota Makkah dan dia melewati jalanan, lalu dia berhenti. Apa yang dia lakukan saat berhenti? Dia mengatakan, uridu an abniya baitan. Saya ingin mendirikan sebuah rumah. Summa ba'da dzalika adhabu ila Makkah. Kemudian setelah itu saya pergi ke Makkah. Faman haulahu qad yastankisuna aqlahu. Orang yang ada di sekitarnya tentu saja akan mengatakan orang ini kurang waras atau akalnya kurang. Dan orang juga akan mengatakan kepadanya, dia ini orang gila. Masa dia mau pergi ke Makkah, dia ingin bangun rumah kemudian dia tinggalkan. Tentu saja ini tidak tepat. Wa kadzalika man kana fi hadhihi dunya man ta'allaqa biha wa nasiya annahu rahilun ahmala akhiratahu. Begitupun orang yang hidup di dunia ini, orang-orang yang mengikat hatinya dengan dunia dan dia lupa bahwasanya dirinya itu akan pergi, maka saat orang tersebut mengikat hatinya dengan dunia, padahal saat seseorang mengikat hatinya dengan dunia, maka sungguh dia telah melupakan atau melalaikan akhiratnya. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang pengembara, aktivitas utamanya itu terus berjalan hingga sampai tujuan. Apapun perkara-perkara yang menggodanya di tengah jalan, maka dia tidak akan hiraukan, karena tujuan utamanya adalah bagaimana dia bisa sampai kepada tempat tujuannya. Permasalahan yang ke-10, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, yadullu ala ta'assuri as-sahabah radhiyallahu anhum bil mawa'iz. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana respon para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nasihat Nabi sallallahu terhadap nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka. Mereka begitu terpengaruh dengan nasihat-nasihat. Falamma sami'a hadhihi al-mau'izah raqqa qalbuhu wa wa'aza ghairahu. Ketika beliau mendengarkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati beliau pun lembut dan beliau memberi nasihat kepada yang lainnya. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagian orang ketika dinasihati hatinya bukannya lembut, malah kadang ada yang menantang, dan tentu saja ini sangat berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat para ikhwah dan akhwat sekalian, di antara perkara yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita adalah menasihati saudara-saudara kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan kita tahu bahwasanya menasihati orang, memberi nasihat kepada orang lain termasuk perkara yang mulia dan termasuk di antara ciri
orang yang tidak akan pernah merugi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika saudara kita itu meminta nasihat kepada kita, maka sangat dianjurkan untuk memberikan nasihat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6, di antara yang disebutkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah idza stansohaka fansuhhu. Apabila dia meminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Kemudian permasalahan yang ke-11, yadullu ala hirsis sahabati radhiyallahu anhum wa in kanu sigaran ala nashril ilmi bal wa ala fahmihimul amik. Faqad istakhlasa Ibnu Umar radhiyallahu anhu minal hadithi thalatha wasaya wassa biha man ba'dahu. Hadis kita ini menjelaskan kepada kita semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun umur mereka masih belia, mereka memiliki semangat dalam menyebarkan ilmu. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau para ikhwan dan akhwat sekalian, ternyata ilmu itu memiliki zakat. Dan zakat ilmu itu, dan sebagaimana yang kita ketahui, zakat itu wajib dikeluarkan. Begitupun ilmu yang kita peroleh, maka dianjurkan untuk disampaikan kepada yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang kita sampaikan adalah apa yang kita tahu. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, dan itulah zakat minimal ilmu yang kita pahami. Bal wa ala fahmihimul amik, dan karena pemahaman mereka yang sangat mendalam, atau pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meringkas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan 3 wasiat penting kepada orang setelahnya. Para ikhwat dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa wasiat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Wasiatnya adalah, idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza amsayta wa idza asbahta fala tantaziri al-masa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Inilah yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apa-apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan keliru itu datangnya dari diri Anda pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan, kekurangan di dalamnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam menyikapi kehidupan
di dunia ini. Kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada Ustadz Arwan.